Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 5 akan menjelaskan tentang bentuk dan lembaga kerjasama ekonomi internasional menurut ruang lingkup kerjasamanya. Sebelum menjelaskan materi, hendaknya kami memperkenalkan diri terlebih dahulu. Saya adalah Maulana Ibrahim sebagai moderator. Nama saya Echa Remlianingsi. Perkenalkan, nama saya Akmal Maghribi. Perkenalkan, nama saya Kinanti Rindu Febrian. Perkenalkan, nama saya Isabella Anggraini Manurung. Hai, perkenalkan nama saya Esther Afrina Ameta Belkaro dari kelas 11 IPA 3. Di sini ada kerjasama bilateral. Kerjasama bilateral adalah kerjasama yang dilakukan oleh antar dua negara yang bertujuan untuk membina hubungan atau menjalin kerjasama antar berbagai bidang. Kerjasama bilateral biasanya dilaksanakan secara antara negara satu dengan negara lain yang memiliki hubungan diplomatik. Contoh kerjasama bilateral adalah bentuk kerjasama Indonesia dengan Jepang. Indonesia memiliki sumber daya seperti batu bara yang diekspor ke Jepang karena Jepang memiliki teknologi yang canggih. Sehingga terjadi kerjasama internasional dalam bentuk ekspor dan impor. Selanjutnya ada kerjasama ekonomi multilateral. Kerjasama ekonomi multilateral merupakan kerjasama ekonomi yang mencakup 3 negara atau lebih. Sifat kerjasama ini adalah politik ekonomi internasional untuk membebaskan perekonomian internasional dari pembatasan bilateral. Selanjutnya ada contoh kerjasama multilateral. Di sini ada IMF atau International Monetary Fund. IMF didirikan pada tanggal 27 Desember 1945. IMF atau Dana Moneter Internasional adalah lembaga keuangan internasional yang didirikan untuk menciptakan stabilitas sistem keuangan internasional. Tugas utama IMF adalah memprakarsai atau mendorong terbentuknya kerjasama moneter secara internasional antar negara-negara yang menjadi anggotanya. Namun selain itu ada beberapa tugas dari IMF, yaitu ada memberikan fasilitas untuk pertumbuhan dan perluasan transaksi internasional yang seimbang. Yang kedua ada mendorong stabilitas dari nilai tukar mata uang internasional. Yang ketiga ada membantu terbentuknya sistem pembayaran secara multilateral. Selanjutnya ada IBRD atau International Bank for Reconstruction and Development. IBRD disebut juga sebagai World Bank atau Bank Dunia. IBRD merupakan organisasi pemberian kredit kepada negara-negara anggota untuk tujuan pembangunan. IBRD didirikan pada tanggal 27 Desember 1947. Tugas IBRD meliputi hal-hal sebagai berikut. Yang pertama ada memberi bantuan untuk mengembangkan sifat multilateral investasi internasional. Yang kedua ada memberi bantuan kredit dengan syarat lunak dan suku bunga yang ringan. Yang ketiga ada memberi bantuan untuk mempertahankan pinjaman internasional pada tingkat tinggi. Yang keempat ada memberi bantuan untuk mengembangkan pertumbuhan perniagaan yang stabil. Yang kelima ada memberi bantuan untuk perbaikan usaha dalam bidang pertanian, industri, jalan raya, dan perhubungan bagi negara-negara di dunia. Yang keenam ada ikut serta dalam investasi swasta dengan cara menanamkan modal sendiri atau modal yang diperoleh dari hasil penjualan obligasi yang diterbitkan oleh IBRD. Yang ketujuh ada memperbaiki dan membangun daerah-daerah yang mengalami kerusakan akibat perang. Dan terakhir ada membantu pembangunan ekonomi negara-negara anggota yang sedang berkembang dengan memberikan fasilitas dan investasi untuk tujuan produksi. Terima kasih. Nah, apa itu WTO? WTO adalah
organisasi internasional yang bertugas untuk menata dan memfasilitasi lalu lintas perdagangan antar negara serta mengatasi perselisihan perdagangan antar negara. WTO dibentuk pada tanggal 1 Januari tahun 1955. WTO mempunyai 7 tugas. Yang pertama yaitu meminimalisir hingga menghapus hambatan-hambatan yang mengganggu proses perdagangan antar negara. Yang kedua yaitu membantu kelancaran proses transaksi internasional. Yang ketiga yaitu mengatur adanya perjanjian jual beli resmi antar negara. Yang keempat memfasilitasi forum negosiasi untuk perundingan kesepakatan. Yang kelima yaitu mengawasi kebijakan perdagangan setiap anggota. Yang keenam memberikan bantuan kepada negara berkembang. Yang ketujuh menjalin kerjasama dengan organisasi dunia seperti Bank Dunia dan International Monetary Fund. Organisasi kedua yaitu FAO. Nah, FAO adalah organisasi internasional yang bergerak di bidang pangan dan pertanian. FAO didirikan pada tanggal 16 Oktober tahun 1945 dan berkedudukan di Roma, Italia. Tujuan didirikannya FAO ini adalah untuk meningkatkan jumlah dan mutu pangan serta menyelenggarakan persediaan bahan makanan dan produk agraris internasional. Tugas FAO ada 4. Yang pertama yaitu memberikan informasi mengenai nutrisi, pangan, pertanian, serta kehutanan dan perikanan. Yang kedua, memberikan bantuan kepada negara-negara berkembang. Yang ketiga, memberi nasihat untuk pemerintah negara. Yang keempat, menjadi forum netral untuk membicarakan serta menyusun kebijakan tentang isu pangan dan pertanian. Organisasi ketiga yaitu IFC. IFC merupakan bagian dari Bank Dunia. IFC sendiri berdiri pada tanggal 24 Juli tahun 1956 dan berpusat di Washington, Amerika Serikat. IFC sendiri merupakan lembaga keuangan internasional yang didirikan sebagai afiliasi Bank Dunia dengan tujuan untuk membantu pembiayaan pembangunan negara yang belum maju melalui pemberian pinjaman atau penyertaan pada sektor swasta. Melanjutkan materi yang dibahas oleh Akmal tadi. Nah, selanjutnya contoh kerjasama multilateral sebagai berikut. Baik, selanjutnya ILO, International Labour Organization, yaitu ILO atau Organisasi Perburuh Internasional yang bertugas mempromosikan keadilan sosial serta hak buruh. ILO juga dibentuk oleh Liga Bangsa-Bangsa melalui Traktat Versailles atau Treaty of Versailles pada tahun 1919. Prinsip yang digunakan ILO sebagai dasar kegiatannya adalah perdamaian abadi dapat dicapai jika didasarkan pada keadaan sosial. Nah, ILO sebagai salah satu organisasi perburuh dunia akan memperjuangkan hal-hal berikut ini seperti yang pertama, penghormatan terhadap hak asasi manusia yang dimana biasa kita menyebutnya dengan sebutan HAM. Yang kedua, standar hidup yang lebih baik. Yang ketiga, kondisi kerjasama manusiawi. Yang keempat, kesempatan kerja. Dan yang terakhir, keamanan ekonomi. Nah, produk yang dihasilkan ILO, baik berupa peraturan atau kesepakatan antara pengusaha dan pekerja, terdiri atas hal-hal berikut ini. Yang pertama, batasan lama pekerja ialah 8 jam per hari. Yang kedua, perlindungan terhadap tenaga kerja wanita atau ibu yang sedang hamil. Yang ketiga, pengaturan tentang pekerja anak-anak. Yang keempat, peningkatan keselamatan kerja. Dan yang terakhir, pencipta kondisi kerja yang kondusif. Nah baik, selanjutnya UNDP, United Nations Development Program.
UNDP adalah organisasi di bawah PBB yang bertugas memberikan sumbangan untuk membiayai program-program pembangunan, terutama bagi negara-negara yang sedang berkembang. UNDP dibentuk pada bulan November 1965. UNDP juga bekerja untuk membantu Indonesia mengentaskan kemiskinan, mendorong pertumbuhan ekonomi yang inklusif, mengurangi kesenjangan antar kelompok dan wilayah, dan membantu mencapai 17 tujuan pembangunan berkelanjutan pada tahun 2030 di seluruh Indonesia. Nah baik, kita akan lanjut ke UNIDO, United Nations Industrial Development Organization. Nah, UNIDO didirikan pada tanggal 24 Juli 1967. UNIDO berkedudukan di Wina, Australia. UNIDO merupakan organisasi pembangunan PBB yang bertujuan untuk memajukan perkembangan industri di negara-negara berkembang, yaitu dengan memberikan bantuan teknis, program latihan, penelitian, dan penyediaan informasi. Nah, UNIDO juga berada di bawah naungan PBB yang bertugas untuk mempromosikan dan mempercepat perkembangan industrial di negara-negara berkembang, serta negara-negara yang sedang dalam masa transisi ekonomi, serta untuk mempromosikan kerjasama industrial internasional. Yang ketiga ada kerjasama regional. Kerjasama regional merupakan kerjasama ekonomi antar negara yang satu dengan yang lain dalam satu kawasan tertentu. Sifat kerjasama ini adalah saling membantu. Contoh kerjasama regional adalah sebagai berikut. A. ASEAN, Association of Southeast Asian Nations. ASEAN adalah organisasi yang bertujuan mengukuhkan kerjasama regional negara-negara di Asia Tenggara. ASEAN didirikan pada tanggal 8 Agustus 1967 di Bangkok oleh 5 negara pendiri ASEAN, yaitu Indonesia, Malaysia, Filipina, Singapura, dan Thailand. Pada perkembangannya, 5 negara Asia Tenggara lainnya yaitu Brunei Darussalam, Kamboja, Laos, Myanmar, dan Vietnam ikut bergabung dalam ASEAN. ASEAN dalam menjalankan tugas-tugasnya melibatkan komite di berbagai bidang. Tugas ASEAN yaitu 1. Mempercepat pertumbuhan ekonomi, kemajuan sosial, dan perkembangan kebudayaan di kawasan Asia Tenggara. 2. Meningkatkan perdamaian dan kestabilan regional. Ketiga, meningkatkan kerjasama dan saling membantu untuk kepentingan bersama dalam bidang ekonomi, sosial, teknik, ilmu pengetahuan, dan administrasi. Yang keempat, memelihara kerjasama yang erat di tengah-tengah organisasi regional dan internasional yang ada. Yang kelima, meningkatkan kerjasama demi memajukan pendidikan, latihan, dan penelitian di kawasan ASEAN. Selain membentuk komite-komite, ASEAN juga membangun proyek-proyek yang ada di beberapa negara anggota. Bentuk-bentuk proyek ASEAN seperti berikut. 1. ASEAN Vaccine Project, yaitu proyek vaksin di Singapura. Yang kedua, ASEAN Copper Fabrication Project, yaitu proyek industri tembaga di Filipina. Yang ketiga, Rock Salt Soda Ash Project, yaitu proyek pabrik abu soda di Thailand. Yang keempat, ASEAN Urea Project, yaitu proyek pabrik pupuk urea di Malaysia. Yang kelima, yaitu ASEAN Aceh Fertilizer Project, yaitu proyek pabrik pupuk urea amonia di Dangroe, Aceh, Darussalam, Indonesia. B. MEA, Masyarakat Ekonomi ASEAN. MEA, Masyarakat Ekonomi ASEAN atau AEC, ASEAN Economic Community, merupakan suatu bentuk kerjasama yang berdiri pada 31 Desember 2015 yang memiliki pola integrasi ekonomi dalam satu kawasan ASEAN dengan cara membentuk sistem perdagangan bebas free trade antara negara-negara anggota ASEAN. Tugas MEA yaitu sebagai berikut. 1. Menjaga stabilitas politik dan keamanan regional ASEAN. Kedua, meningkatkan daya saing kawasan secara keseluruhan di pasar dunia. Yang ketiga, mendorong pertumbuhan ekonomi. Yang keempat, mengurangi kemiskinan. Yang kelima, meningkatkan standar hidup masyarakat. Yang keenam, menciptakan suatu pasar besar kawasan ASEAN yang akan berdampak besar terhadap perekonomian negara anggotanya. C. AFTA,
ASEAN Free Trade Area. AFTA atau Kawasan Perdagangan Bebas ASEAN adalah forum kerjasama antar negara ASEAN yang bertujuan menciptakan wilayah perdagangan bebas di seluruh kawasan ASEAN. Konsep perdagangan bebas ini meliputi penghapusan, penurunan tarif perdagangan barang sesama negara ASEAN, sehingga menurunkan biaya ekonomi. Pembentukan AFTA berawal dari pertemuan anggota ASEAN pada KTT ASEAN keempat di Singapura pada Januari 1992. Tugas AFCA yaitu 1. Meningkatkan daya saing ekonomi antar negara-negara ASEAN dengan cara menjadikan ASEAN sebagai tujuan pasar dunia. Yang kedua, menarik investor asing ke ASEAN untuk meningkatkan perdagangan di antara anggota ASEAN. Yang ketiga, menghapus biaya pajak ekspor dan impor negara-negara yang tergolong anggota ASEAN. Ini Manurung, pada saat ini saya akan menjelaskan bagian 3 yaitu kerjasama regional. Saya akan menjelaskan bagian D yaitu APEC, yaitu yang bisa disebut Asia Pacific Economic Cooperation. APEC adalah sebuah forum kerjasama ekonomi regional yang didirikan pada tahun 1989 untuk mempromosikan pertumbuhan ekonomi dan kesejahteraan di wilayah Asia Pasifik. Tugas utama APEC sendiri adalah memfasilitasi kerjasama ekonomi dan perdagangan antara anggota-anggotanya, yang terdiri dari 21 negara di wilayah Asia Pasifik, termasuk Amerika Serikat, Australia, China, Jepang, Korea Selatan, Rusia, dan Kanada. APEC sendiri berfokus pada mengurangi hambatan perdagangan, meningkatkan investasinya, memperkuat kerjasama ekonomi dan teknologi, serta mempromosikan pembangunan berkelanjutan di seluruh wilayah. APEC sendiri mempromosikan perdagangannya bebas dan terbuka di wilayah Asia Pasifik, mengurangi tarif dan hambatan non-tarif, serta mempromosikan investasinya di wilayah tersebut. Selain itu, APEC juga mendorong inovasi dan kolaborasi dalam bidang teknologi, serta mempromosikan kerjasama antara sektor publik dan swasta untuk memajukan ekonomi dan kesejahteraan di seluruh wilayah. Selanjutnya yaitu EU atau European Union, Uni Eropa atau European Union atau disingkat EU adalah organisasi ekonomi dan politik yang terdiri dari 27 negara anggota di Eropa. Tujuan utama EU adalah memastikan perdamaian, stabilitas, dan kemakmuran di Eropa melalui kerjasama ekonomi dan politik antara negara-negara anggota. Tugas utama EU diatur dalam Traktat tentang Fungsi Uni Eropa yang mengatur peran dan tugas Uni Eropa dalam berbagai bidang. Tugas-tugas EU yang pertama yaitu mengembangkan kebijakan luar negeri dan keamanan bersama untuk melindungi kepentingan Uni Eropa dan menjaga perdamaian di Eropa. Yang kedua yaitu mengembangkan kebijakan ekonomi dan moneter bersama, termasuk pengawasan dan pengaturan pasar tunggal dan penggunaan mata uang tunggal yaitu euro. Yang ketiga, mengembangkan kebijakan lingkungan yang mempromosikan keberlanjutan dan melindungi lingkungan hidup. Yang keempat yaitu mengembangkan kebijakan migrasi dan keamanan bersama, termasuk mengatur jalur masuk dan pengawasan perbatasan Uni Eropa. Yang kelima, mengembangkan kebijakan pendidikan, penelitian, dan inovasi yang mempromosikan pertumbuhan ekonomi dan kemajuan sosial. Yang keenam, mengembangkan kebijakan kesehatan bersama untuk melindungi kesehatan masyarakat Uni Eropa. Yang ketujuh yaitu mengembangkan kebijakan pertanian yang mempromosikan pertanian yang berkelanjutan dan menjaga keseimbangan. Yang kedelapan yaitu mempromosikan dan melindungi hak asasi manusia di dalam dan di luar Uni Eropa tersebut. Yang selanjutnya ada bagian F yaitu EFTA atau yang bisa disebut European Free Trade Area. EFTA sendiri didirikan pada tahun 1959 sebagai lembaga atau kerjasama ekonomi antara negara-negara Eropa yang tidak termasuk MEE. Negara anggota EFTA terdiri atas Austria, Swiss, Denmark, Norwegia, Swedia, dan Portugal. EFTA bertujuan untuk mempromosikan perdagangan bebas dan kebebasan ekonomi antara anggotanya serta mendorong pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan. Tugas-tugas EFTA ini terdapat beberapa bagian. Yang
Bagian A adalah memperkuat hubungan ekonomi antara anggota EFTA. Yang B, mendorong perdagangan bebas antara anggota EFTA dan negara-negara lain. Yang C, menjalin hubungan dengan organisasi internasional lainnya, seperti Organisasi Perdagangan Dunia atau yang disebut WTO. Yang D, mengadakan perjanjian perdagangan dan ekonomi dengan negara-negara lain. Yang E, mengatur persaingan antara anggota EFTA. Yang F, meningkatkan harmonisasi peraturan dan standar ekonomi antara anggota EFTA. Kerjasama ekonomi antarregional merupakan kerjasama ekonomi antar kelompok negara-negara dalam satu kawasan dengan kawasan atau kelompok yang lain. Manfaat kerjasama ini adalah dapat menata perekonomian dengan baik. Contohnya, kerjasama ASEAN dengan Uni Eropa. 5. Kerjasama ekonomi internasional. Kerjasama ekonomi internasional merupakan kerjasama ekonomi negara-negara di dunia. Manfaat kerjasama ini adalah untuk memenuhi kebutuhan dalam negeri dengan membuka diri terhadap negara lain. Contoh kerjasama internasional adalah sebagai berikut. A. OPEC, yaitu Organization of Petroleum Exporting Countries. OPEC adalah organisasi negara-negara pengekspor minyak. OPEC didirikan atas prakarsa 5 negara produsen terbesar minyak dunia, yaitu Iran, Irak, Kuwait, Arab Saudi, dan Venezuela. Pada pertemuan tanggal 14 September 1960 di Baghdad, Irak. OPEC berkedudukan di Wina, Austria. OPEC mempunyai beberapa tujuan berikut ini. Yang pertama, menyatukan kebijakan perminyakan antar negara-negara anggota. Yang kedua, memenuhi kebutuhan dunia akan minyak bumi. Yang ketiga, menstabilkan harga minyak dunia. Dan yang keempat, menentukan kebijakan untuk melindungi negara-negara anggota. Kemudian yang B, ada OEC atau OECD, yaitu Organization for Economic Cooperation and Development. OEC merupakan organisasi yang bergerak di bidang kerjasama, ekonomi, dan pembangunan. OEC didirikan pada tahun 1961. Tujuan OEC adalah membentuk kerjasama ekonomi antar negara anggota. Anggota OEC adalah Amerika Serikat, Australia, Austria, Kanada, Jepang, Meksiko, Denmark, Italia, Prancis, Jerman, Belanda, Spanyol, Norwegia, Swedia, Swiss, Turki, Slovakia, Polandia, Selandia Baru, Inggris, Luxembourg, Irlandia, Ceko, Portugal, Belgia, Korea Selatan, Finlandia, Hongaria, dan Yunani. Tugas utama OEC adalah mengumpulkan data dan menganalisis kebijakan ekonomi, sosial, dan lingkungan dari negara-negara anggotanya dan memberikan rekomendasi kebijakan kepada pemerintah untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi dan kesejahteraan sosial. OEC juga berfungsi sebagai forum untuk negara anggotanya untuk saling berdiskusi dan berkoordinasi dalam memecahkan masalah ekonomi dan sosial yang kompleks dan global. Kesimpulan yang kita dapat ambil dari bentuk dan lembaga kerjasama ekonomi internasional menurut ruang lingkup kerjasama terbagi menjadi 5 jenis, yaitu yang pertama, yaitu kerjasama bilateral adalah kerjasama antara 2 negara. Yang kedua, kerjasama multilateral adalah kerjasama antara 3 negara atau lebih. Contohnya yaitu IMF, IBRD, WTO, FAO, IFC, ILO, UNDP, dan UNDO. Yang ketiga, yaitu kerjasama regional adalah kerjasama antar negara yang satu dengan yang lain dalam satu kawasan. Contohnya seperti yang kita ketahui yaitu ASEAN, APEC, EFTA, EU, AFTA, dan MEA. Yang keempat adalah kerjasama antar regional adalah kerjasama ekonomi antar kelompok negara-negara dalam satu kawasan atau kelompok yang lain. Contohnya yaitu kerjasama ASEAN dengan Uni Eropa. Yang kelima, yang terakhir tersebut adalah kerjasama ekonomi internasional adalah kerjasama ekonomi negara-negara di dunia. Contohnya yaitu OPEC dan OECD. Sekian dari kami kelompok 5, lebih dan kurang mohon maaf. Maaf apabila penjelasan kami kurang jelas atau kurang dapat dimengerti, karena bisa dibilang materi ini cukup sulit dipahami oleh kami. Sekian dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.